Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi SMP Negeri 1 Kedung Pring. Bertemu lagi dengan saya Destiny Arsanti dalam mata pelajaran matematika. Dalam pembelajaran ini kita sudah memasuki PJJ pertemuan yang kedua, sehingga saya berharap untuk kalian tetap semangat, tetap ceria dan selalu sehat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Oke anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing supaya kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa selesai. Oke, untuk selanjutnya anak-anakku sekalian, yang kalian harus siapkan terlebih dahulu adalah alat tulis kalian, pulpen atau pensil, kemudian buku tulis kalian, serta buku paket matematika semester 2 atau e-book yang kalian sudah download di Ganesha Digital Library dari Perpustakaan Baru Naami. Oke anak-anakku sekalian, kalian sudah siap untuk menerima pembelajaran hari ini? Are you ready? Let's go! Oke, anak-anakku sekalian, kita langsung saja ke materi hari ini. Masih sama dengan materi yang sebelumnya di minggu lalu. Kita masih tentang teorema Pythagoras. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama adalah memahami konsep kebalikan teorema Pythagoras. Kemudian yang kedua, menentukan jenis segitiga lancip, segitiga tumpul atau segitiga siku-siku jika panjang sisinya diketahui. Kemudian yang ketiga, menemukan dan memeriksa triple Pythagoras. Nah, kita langsung saja ke materi. Yang pertama adalah kebalikan teorema Pythagoras. Di situ ada 3 gambar segitiga siku-siku. Yang pertama, kalian perhatikan. Gambar yang pertama adalah segitiga siku-siku dengan sudut siku-siku di A. Nah, pada gambar segitiga CAB, sudut siku-sikunya berada di titik A. Nah, segitiga siku-siku seperti yang Ibu jelaskan minggu lalu terdiri dari 3 sisi. Yang pertama adalah sisi miring di sisi CB, kemudian sisi AC itu sisi tinggi atau yang biasanya disebut sisi tinggi. Kemudian yang terakhir adalah sisi AB, disebut sisi alas. Nah, dari ketiga ini yang dinamakan segitiga siku-siku karena teorema Pythagoras itu berhubungan sangat erat dengan segitiga siku-siku. Kemudian sisi miring itu berada di seberang sudut siku-siku. Nah, yang biasanya kalau dalam matematika disebut hipotenusa, itu adalah sisi miring. Jadi kalian jangan bingung ya. Kemudian kalian perhatikan gambar yang kedua, gambar segitiga ABC. Sudut siku-sikunya terletak pada titik B. Kemudian yang ketiga, segitiga ACB. Sudut siku-sikunya terletak di titik C. Nah, ini adalah berlaku kebalikan teorema Pythagoras. Jadi dimanapun sudut siku-sikunya diberikan nama apapun masih tetap dengan konsep yang sama, yaitu pada gambar 1 segitiga ABC, jika ABC adalah sisi di hadapan sudut A, B, dan C, maka berlaku teorema Pythagoras, yaitu jika A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat, maka segitiga ABC siku-siku di A. Itu untuk gambar 1. Kemudian keterangan yang kedua untuk gambar 2, jika segitiga siku-sikunya terletak di titik B, maka B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat, maka segitiga siku-siku terletak di B. Kemudian yang ketiga, untuk keterangan gambar yang ketiga, jika C kuadrat karena sudut siku-sikunya ada di titik C sama dengan A kuadrat, itu untuk A kuadratnya itu bukan A kuadrat ya, melainkan B kuadrat. Besti salah ketik. Maka
segitiga ABC siku-siku di C. Nah, ini adalah kebalikan teorema Pythagoras. Jadi apapun penamaannya nanti ada misalkan KLM, misalkan M-nya itu adalah sudut siku-siku. Jadi nanti kalian tinggal mengkuadratkan kemudian disamadengankan dengan menjumlahkan kedua sisi segitiga tersebut. Nah, kemudian saya lanjut ke menentukan jenis segitiga. Dalam segitiga ABC dengan panjang sisi ABC berlaku jika A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat, maka segitiga ABC adalah segitiga siku-siku. Kemudian yang kedua, jika A kuadrat kurang dari B kuadrat plus C kuadrat, maka segitiga ABC adalah segitiga lancip. Yang ketiga, A kuadrat lebih besar B kuadrat ditambah C kuadrat, maka segitiga ABC adalah segitiga tumpul. Nah, kita langsung ke contoh soalnya. Diperhatikan. Contoh 1, tunjukkan bahwa segitiga yang berukuran 4 cm, 3 cm, 5 cm adalah segitiga siku-siku. Nah, diketahui 3 buah ukuran segitiga siku-siku, ada 4 cm, 3 cm, dan 5 cm. Kemudian apakah segitiga tersebut termasuk segitiga siku-siku atau lancip atau tumpul? Dimisalkan sisi terpanjang adalah A, maka kita lihat bahwa yang paling besar angkanya itu adalah 5 cm, itu adalah sisi terpanjang. Di situ saya misalkan A sama dengan 5 cm, kemudian B itu adalah sisi sedang 4 cm, kemudian C itu sisi terpendek 3 cm. Kita masukkan ke rumus teorema Pythagoras. A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. A nya diketahui tadi berapa? 5 dikuadratkan, kemudian B atau sisi sedangnya adalah 4 kuadrat ditambah C sisi terpendek ada 3 kuadrat. Kemudian kita kuadratkan, berarti itu artinya 5 dikalikan 5 sama dengan 25. Kemudian 4 kuadrat sama dengan 16 ditambah 3 kuadrat sama dengan 9. Nah, kemudian 16 ditambah 9 sama dengan 25. Jadi sisi kiri dan kanan itu sama. Karena A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat, maka segitiga tersebut adalah segitiga siku-siku. Oke, anak-anakku sekalian, bagaimana dengan penjelasan dari contoh 1 tadi? Kalau memang masih belum paham, kita menuju ke contoh yang kedua biar kalian lebih paham ya. Suatu segitiga berukuran 7 cm, 9 cm, dan 10 cm. Apakah segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku? Nah, kira-kira apa ya? Jawabannya misalkan sisi terpanjangnya saya misalkan dengan A sama seperti tadi. Maka dilihat dari ketiga angka tersebut manakah yang lebih besar. Berarti kalau yang lebih besar 10 cm itu adalah sisi yang terpanjang dari segitiga siku-siku. Kemudian saya misalkan A sisi terpanjangnya adalah 10 cm, kemudian B sisi sedangnya 9 cm, kemudian C sisi terpendeknya 7 cm. Kita masukkan langsung ke rumus teorema Pythagoras. A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. Nah, dimasukkan di situ, ketemu 10 pangkat 2 itu adalah 100. Kemudian B kuadrat 9 kuadrat itu 81. Kemudian C kuadrat sama dengan 49. 100 turun sama dengan 81 ditambah 49 itu sama dengan 130. Nah, karena 100 itu kurang dari 130, maka A kuadrat kurang dari B kuadrat plus C kuadrat, maka segitiga tersebut merupakan segitiga lancip. Oke anak-anakku sekalian,
Coba kalian perhatikan dari contoh 1 dan 2 itu kalian pahami. Apabila nanti kurang paham, silakan kalian tanyakan di grup WA-nya ya. Kemudian saya lanjutkan ke materi yang selanjutnya adalah triple Pythagoras. Apa itu triple Pythagoras? Triple Pythagoras adalah ukuran sisi-sisi segitiga siku-siku sering dinyatakan dalam 3 bilangan asli. Jadi nanti ada 3 bilangan. Apakah nanti sisi kanan dan sisi kirinya itu sama? Kalau sama berarti itu adalah triple Pythagoras. Langsung kita ke contoh soal. Apakah triple bilangan berikut merupakan triple Pythagoras? Nah, yang pertama diketahui ada 6, 8 dan 10. Nah, di situ kalian bisa lihat yang paling besar angkanya adalah 10, itu adalah sisi panjangnya atau sisi miringnya. Jadi kita misalkan A 10 cm, kemudian sisi sedangnya B sama dengan 8 cm, kemudian sisi pendeknya C sama dengan 6 cm. Dimasukkan lagi ke rumus teorema Pythagoras, A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat seperti tadi. Kemudian kalian masukkan 10 kuadrat itu 100 sama dengan 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat, 8 kuadrat 64, kemudian 6 kuadrat 36, ditambahkan, dijumlahkan menjadi 100. Jadi kita bisa lihat di situ 100 sama dengan 100, angka kedua sisinya sama. Ternyata 10 kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Maka 6, 8, dan 10 merupakan triple Pythagoras. Oke, saya lanjutkan ke jawaban yang nomor 2. Diketahui A 13 cm, B 10 cm, C 7 cm. Seperti tadi kita masukkan A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. Jadi A nya itu 13 kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat, B nya 10 kuadrat ditambah C nya 7 kuadrat. Jadi kalian harus menguadratkan terlebih dahulu. 13 kuadrat itu sama dengan 169, sama dengan 10 kuadrat 100 ditambah 7 kuadrat 49. Jadi 169 sama dengan 100 ditambah 49 itu jumlahnya 149. Jadi 169 bukan sama dengan 149. Jadi bilangan 13, 10 dan 7 bukan merupakan triple Pythagoras. Oke, sampai di sini bisa dipahami. Jika belum, nanti kita sharing di grup WA-nya ya. Nah, untuk slide selanjutnya ini ada latihan soal yang harus kalian kerjakan. Ada 2 soal di situ, kalian perhatikan gambarnya. Kerjakan latihan soal berikut ini di buku tulis kalian masing-masing. Nanti kita bahas pada saat tatap muka. Nah, dari soal pertama itu ada gambar, coba kalian perhatikan di situ ya. Kemudian soal yang kedua itu seperti tadi, yang slide sebelum ini kalian kerjakan di buku masing-masing. Oke, anak-anakku sekalian, terima kasih atas perhatian kalian. Ibu harap kalian bisa memahami materi yang Ibu berikan pada hari ini. Selalu tetap semangat untuk pembelajaran PJJ. Selalu memperhatikan, selalu pakai masker, jaga jarak, dan selalu sering-sering cuci tangan ya. Dan Ibu mengucapkan salam sehat untuk kalian semua yang ada di rumah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.